Hai teman-teman, selamat datang di Provinsi Jawa Tengah. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa aja yang ada di Jawa Tengah? Kalau belum tahu, yuk kita belajar bersama-sama. Kita belajar dengan Kak Syafrizal Cahya, Kak Eka Firnawati, Kak Nurdana Zaineti, dan Kak Diah Septiani. Bersama-sama, kita belajar tentang keberagaman budaya di Jawa Tengah. Jawa Tengah ialah sebuah provinsi yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Jawa Tengah merupakan provinsi termaju di Indonesia dari segi geografi dan budaya. Jawa Tengah terkadang juga merangkum daerah istimewa Yogyakarta. Penduduk asli Jawa Tengah adalah suku Jawa, dan provinsi ini dikenali sebagai pusat budaya Jawa. Bahasa Jawa dituturkan oleh sekitar 97% penduduk provinsi ini. Dialek adalah logat bahasa, perlambangan, dan perkhususan dari bahasa Indo. Selain itu, dialek merupakan sistem kebahasaan yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk membedakan dari masyarakat lain. Di Jawa Tengah ada 5 dialek terkenal, yaitu yang pertama ada dialek Pekalongan. Dialek Pekalongan adalah dialek bahasa Jawa yang sering digunakan di pesisir utara tanah Jawa, daerah Jawa Tengah. Dialek Pekalongan termasuk bahasa antara yang dipergunakan daerah Tegal atau bagian barat dengan Weleri bagian timur dan daerah pegunungan Kendeng. Contoh kalimatnya, "Lah koe paring disi," artinya kamu mau kemana? "Yo wis kok kui poro." "Ya sudah, begitu tak apa." "Kono sing liwat mau." Artinya, apa yang lewat tadi itu kamu. Selanjutnya, yang kedua ada dialek Kedu. Dialek Kedu dituturkan di daerah Kedu, tersebar di timur Kebumen, Prembun, Purworejo, Magelang, dan khususnya Temanggung. Dialek ini terkenal dengan cara bicara yang sangat khas. Hal ini dikarenakan dialek tersebut merupakan pertemuan antara dialek Bandek, yaitu Jogja, Solo, dan dialek Ngapak, Banyumas. Contoh, kata-kata yang masih menggunakan dialek Ngapak dalam tuturnya agak Bandek adalah seperti kata nyong. Nyong itu berarti aku, tetapi orang Magelang memakai kata aku. Jagong atau artinya duduk, gandul yang artinya pepaya, beruh yang artinya tidak tahu. Contoh kalimat bahasa Ngapak adalah seperti nyong garek lumah, artinya aku mau pergi. Yang ketiga ada dialek Semarang. Dialek Semarang memiliki kata-kata yang sering diucapkan masyarakat setempat dan menjadi ciri tersendiri yang membedakan dengan dialek Jawa lainnya. Masyarakat Semarang sering mengucapkan kata-kata seperti piejal yang artinya bagaimana coba, dan yo mesti yang artinya ya pasti. Orang Semarang juga lebih banyak menggunakan partikel ik untuk mengungkapkan kekaguman dan kekecewaan yang sebenarnya tidak dimiliki oleh bahasa Jawa. Misalnya, untuk mengatakan kekaguman apik ik yang artinya alangkah indahnya. Yang keempat ada dialek Muria, karena dituturkan di wilayah sekitar kaki Gunung Muria yang meliputi wilayah Jepara, Kudus, Pati, Blora, dan Lembang. Ciri khas dialek ini adalah digunakan akhiran em atau nem, atau dengan e pepet. Contoh kata yang menggunakan dialek tersebut seperti misalnya kata katok yang berarti celana menjadi katokem, sikil yang berarti kaki menjadi sikilem, dan sebagainya. Yang kelima ada dialek Blora. Dialek Blora
sebetulnya tidak terlalu berbeda dengan dialek Jawa lainnya. Hanya terdapat istilah nyata-nyata khas Blora. Misalnya, "Ndak iya leh," yang artinya "masa iya sih?" "Piye leh iki," yang artinya "ini bagaimana?" Perbedaan lain dialek Blora dengan dialek Jawa pada umumnya akhiranku jadi contoh. Contohnya butuh menjadi butoh, embuh menjadi emboh. Di Jawa Tengah ada beberapa rumah adat. Di antaranya ada rumah joglo. Rumah adat joglo ini dikenal sebagai rumah para bangsawan atau orang kaya. Hal ini dikarenakan rumah ini berbahan kayu utama yang lebih mahal dan tentunya berkualitas. Rumah adat limasan. Rumah adat ini biasanya terbuat dari material batu bata yang kokoh. Dan uniknya, rumah adat limasan ini tidak dicat atau dibalut lapisan lainnya, namun tetap terlihat indah walau sederhana. Rumah adat tajuk. Berbeda dengan konsep rumah lainnya, rumah adat tajuk ini dibuat bukan untuk dihuni, melainkan untuk melaksanakan ibadah. Maka itu, rumah adat ini tidak boleh dibangun sembarangan. Salah satu contoh rumah adat tajuk yang sangat populer di Indonesia adalah Masjid Agung Demak. Lagu daerah khas di Jawa Tengah. Ada Gambang Suling. Gambang Suling diciptakan oleh Ki Narto Sabdo, yang secara garis besar lagu tradisional ini bermakna tentang kekaguman pencipta lagu terhadap alat musik tradisional, yaitu suling. Hal ini terlihat dalam liriknya yang berbunyi "Sula tulit kepena unine". Selanjutnya ada Jublak-Jublak Suweng. Lagu daerah khas Jawa Tengah ini diciptakan oleh Sunan Giri, salah satu anggota Wali Songo. Jublak diartikan tempat, sedangkan suweng berarti perhiasan yang sering dikenakan oleh perempuan Jawa. Lagu Jublak-Jublak Suweng memiliki makna, jika mencari harta janganlah dengan menuruti hawa nafsu, namun utamakanlah suara hati nurani. Jawa Tengah memiliki beberapa senjata tradisional. Di antaranya yaitu ada keris. Keris adalah senjata tradisional Jawa Tengah yang paling populer. Senjata ini tidak diragukan lagi kekuatannya. Jika digunakan untuk menyerang dari jarak dekat, ada tombak. Tombak cukup terkenal karena banyak film kolosal Indonesia yang menggambarkan pahlawan kita menggunakan tombak sebagai senjata. Pada masa penjajahan, tombak memang sering digunakan untuk melawan musuh. Ada apa aja sih upacara adat di Jawa Tengah? Yuk kita simak sama-sama. Ada upacara adat Nyadran. Upacara adat Nyadran merupakan prosesi adat khas Semarang yang sering dilaksanakan oleh kumpulan masyarakat. Caranya dengan berkumpul dan membersihkan kuburan desa secara bersama-sama. Upacara adat Siraman. Siraman merupakan salah satu bagian dari prosesi pernikahan adat Jawa. Pelaksanaannya, upacara adat Siraman Jawa Tengah ini dilaksanakan 1 hari sebelum berlangsungnya acara pernikahan. Selanjutnya ada Kenduren. Nama atau sebutan lain untuk upacara adat Kenduren adalah kenduri. Upacara adat ini adalah salah satu acara adat yang diadakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas terkabulnya doa dan harapan. Jawa Tengah memiliki beberapa makanan khas. Di antaranya ada getuk. Cemilan berbahan dasar singkong ini yang dilengkapi dengan kelapa parut. Variasi warna getuk cukup banyak. Rasanya cenderung manis, cocok diminati dengan teh hangat. Makanan khas selanjutnya ada lumpia Semarang. Lumpia Semarang sendiri berisi daging ayam atau udang, rebung, dan telur. Biasanya disajikan dengan saus kental manis yang terbuat dari campuran gula,
bawang putih, dan juga tepung. Selanjutnya ada dawet ireng. Dawet ireng merupakan es cendol yang terbuat dari abu bakar jerami, menghasilkan warna hitam pekat yang membuatnya unik, lalu dicampurkan kuah santan dan air gula merah. Oh iya teman-teman, di Jawa Tengah juga ada loh alat musik tradisional. Alat musik ini cukup terkenal di kalangan masyarakat Jawa Tengah. Alat musik ini disebut dengan gamelan. Nah, gamelan ini biasa digunakan untuk mengiringi suatu acara atau untuk mengiringi sebuah tarian. Adapun beberapa jenis gamelan, di antaranya ada saron, bonang, demung, kendang, kempul, gong, dan juga kenong. Selain gamelan, Jawa Tengah juga memiliki beberapa tari tradisional. Adapun beberapa contoh tarian yaitu tari gambyong, tari babangan cakil, dan juga tari soreng. Tari tradisional ini sering dikaitkan dengan gamelan tradisional karena ada beberapa tari tradisional yang menggunakan iringan atau alunan gamelan. Terakhir ada pakaian adat Jawa Tengah. Pakaian adat Jawa Tengah untuk laki-laki, bagian bawah menggunakan kain jarik yang diikat dengan kendi. Lalu untuk bagian atasnya menggunakan beskap. Juga ditambah dengan menggunakan keris. Lalu untuk penutup kepala menggunakan blangkon. Selanjutnya pakaian adat perempuan. Untuk pakaian adat perempuan ini yang berbeda hanya bagian atasan. Untuk bagian bawah sama menggunakan kain jarik yang dililitkan. Lalu untuk bagian atas menggunakan kebaya. Untuk bagian kepalanya bagi perempuan akan disanggul dan ditambah dengan bunga melati. Masyarakat di Jawa Tengah mayoritas menganut agama Islam, dan untuk sistem kekerabatan di Jawa Tengah yaitu seperti sistem kekerabatan Jawa yang tidak tergantung pada suatu sistem normatif atau sebuah konsep tertentu. Nah, pada umumnya orang Jawa hanya berhubungan dengan keluarga intinya. Teman-teman, itu tadi adalah penjelasan dari beberapa kebudayaan yang ada di Jawa Tengah. Selanjutnya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Vera Yuli Erviana selaku dosen mata kuliah pembelajaran IPS SD dan juga teman-teman kelompok atas kerjasamanya. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Assalamualaikum
Sampai jumpa lagi.